ngomong, saya konfirmasi baik-baik dari awal. Anda kenal nggak? Ini benar namanya Bapak Nugraha. Nah, terus nomornya nomor ini. Tidak kenal kampret loh. Siapa? Ya udah kau nggak usah bayar. Dengar, kau nggak usah bayar. Saya pernah nasi kotak-kotak mancing ya. Ingat ya, kau nggak usah bayar. Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia mempersembahkan video edukasi tentang peer-to-peer lending atau pinjaman online. Finansial teknologi adalah gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model konvensional menjadi moderat tanpa harus bertatap muka dan dapat dilakukan di mana saja. Jenis usaha finansial teknologi ada 4. 1. Peer-to-peer lending dan crowdfunding. 2. Market agregator. 3. Manajemen risiko dan investasi dan payment. 4. Clearing dan settlement. Ciri utama dari peer-to-peer lending atau pinjaman online ada 4. Adanya 3 pihak, modal dari pemberi pinjaman, akses yang cepat, mudah, dan tanpa rekening perbankan, penyelenggara hanya sebagai jembatan antara pemberi dan penerima pinjaman. Lalu, bagaimana perspektif OJK terhadap pinjaman online? Bagaimana perspektif YLKI terhadap pinjaman online? Lalu, bagaimana membedakan pinjaman online itu legal atau ilegal ya? Pada pinjaman online legal, dibedakan juga apakah dia terdaftar atau berizin. Berikut adalah indikator pembedanya.
Sebagai penerima pinjam, kita harus tahu bahwa dalam penagihan pinjaman harus sesuai dengan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama, tanyakan sertifikasi penagih, dilakukan pada jam tertentu dan tidak disertai dengan ancaman. Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan oleh Tim Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia terhadap orang yang pernah melakukan pinjaman online, sebanyak 50% dari responden mendapatkan kata-kata kasar dari penagih dan informasinya juga disebar ke publik. 67%-nya diteror secara terus-menerus. 43% dari responden tidak mengetahui haknya sebagai penerima pinjam dilanggar. 37% responden juga tidak mengetahui bahwa adanya bantuan hukum bila hak-haknya dilanggar. Dari responden yang menjadi penerima pinjaman, 20% bercerita kepada pasangan, 7% bercerita kepada teman atau tetangganya, 30% bercerita kepada keluarga, 13% tidak berani menceritakannya pada siapapun ketika kesulitan melakukan pembayaran. Jadi gini ya, foto saya pada saat pengajuan pinjaman itu disebarluaskan ke semua kontak WA saya agar saya itu segera melunasi hutang gitu loh. Ya di telepon, ya di WA tanpa henti. Kalau saya nih ya menjelaskan tentang kesulitan membayar bunga itu ya dikata-katai kasar gitu loh. Saya juga nggak tahu gimana caranya mereka itu kok tahu data-data keuangan sama hal-hal penting lain yang ada di handphone, terus dijadiin senjata buat neror saya gitu loh. Saya ingat sekali pas tuh ya, saya tuh tidak menginginkan rumah. Habis saya dihina, dicaci maki, saya dimarah-marahin. Tapi baru sekali tuh. Tapi sebelumnya tuh udah sering saya dijapri. Di WA dah tuh, diteror. Tapi kata-kata tuh kasar gitu. Jadi tuh ya, data-data pribadi tuh bakal disebar ke seluruh kontak. Ya dihina, diancem lah. Kayak nanti fotonya saya edit loh, nggak pakai busana. Terus udah gitu dikata-katain lonte lagi. Lalu, apa yang kita lakukan ketika kita sudah terlanjur melakukan pinjaman online ilegal dan diteror oleh penagih? Pertama, jangan panik dan berusahalah untuk tetap tenang. Kedua, bila sudah dihubungi oleh penagih hutang, jelaskan keadaan Anda. Ketiga, bila Anda diintimidasi, diteror, atau dilecehkan oleh penagih hutang, usahakan untuk bisa mengumpulkan bukti-buktinya. Keempat, segera laporkan ke kepolisian terdekat dan juga hubungi Satuan Tugas Investasi agar bisa ditutup pinjaman online ilegal tersebut untuk menghindari jatuhnya korban lainnya. Sebagai calon penerima pinjam, kita harus lebih bijak dan memperhatikan beberapa hal berikut ini. 1. Cek apakah perusahaan tersebut sudah terdaftar atau berizin dari OJK dengan menghubungi OJK melalui WhatsApp-nya atau bisa mengakses informasinya melalui Instagram OJK di @ojkindonesia. Kedua, ketika kita mengunduh aplikasi, pastikan hanya 3 akses yang diminta, yakni kamera, mikrofon, dan lokasi. Jika lebih dari itu, maka batalkan, karena itu pasti pinjaman ilegal. Ketiga, perhatikan bunga dan biaya serta durasi pinjaman yang disampaikan sejak awal melakukan pengajuan pinjaman.